kita bisa mensucikan hati. Lianna idzal qalbu tahiran yakunu al-amal wal ibadah maqbulah bidzillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah SWT. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati. Syirik, riya, sum'ah, hasad. Nah, saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustaz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau goda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang mengajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa kepada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustaz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit pengajiannya bahaya hasad, menceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang tertawakan Ustaz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'ala mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Lihat rumah orang besar, kuman jantung koroner. Lihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kuman. Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat. Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa rizqal burrah wa bala wa syukur. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa ja'ala bainakum fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat, nanti ketahuan enggak hafal doa. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, di tetangga, kami kawan, kami sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat puasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal saleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah. Lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara. Kita boleh mengajarkan anak-anak untuk membaca Yasin di malam Jumat dan mengirimkan doa kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itulah dalil baca Yasin malam Jumat. Tapi di dalam hadis itu kan enggak disebutkan malam Jumat Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Enggak disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu kan malam, masuk ke dalam malam Jumat. Itulah dalil boleh baca Yasin malam Jumat. Karena ya malam Jumat itu malam. Ustaz Somad baca Yasinnya, saya baca Yasin tiap malam. Tidak saya pilih malam, setiap malam baca Yasin. Karena dalam hadis tiap malam, tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat tidak sanggup, mati aja. Sudah malam Jumat juga. Kenapa malam Jumat? Karena hari itu ada, kalau Nabi itu ada pemimpin yang namanya Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Bulan itu ada pemimpin yang namanya Sayyidul Syuhur.
syuhur, bulan Ramadan. Hari itu adalah pemimpin yang namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Setelah baca Yasin, baca juga surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, dicicil boleh, satu halaman, satu lembar, dua lembar, pagi, petang, siang, malam, nunggu khatib naik mimbar, baca, khatam. Asbahana Allah alamu min nur, Allah terangi dia cahaya ma bainal jumu'atain, sampai Jumat berikut. Lalu kemudian pahalanya disampaikan kepada kakek neneknya. Boleh. Allah ma'ausil sawawa qara'nahu min surat Yasin. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin yang kami baca malam ini kepada almarhumah kakek nenek kami, Fulan binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Lapangkan kubur mereka, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Dalilnya mana? Nabi membelah pelepah korma dan ditusukkan ke kuburan. Lalu kemudian apa komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj? Kalau pelepah kurma saja, pelepah kurma itu bertasbih. Daun-daun pokok kayu ini bertasbih. Kalau pelepah kurma saja bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ini juga Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyatakan bacaan Quran seorang meninggal dunia sampai seabdal-abdalnya yang dibacakan itu sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Kalau sanggup membaca Quran hatam 30 juz, bagus. Tidak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Tidak sanggup baca hatinya Quran, Ummul Quran, induknya Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mudah-mudahan masih hidup lagi. Ajarkan anak-anak kita. Ustaz Somad ajarkan anaknya, ya. Anak saya, keponakan saya kalau habis sholat, untuk almarhumah kakek nenek Al-Fatihah. Setiap habis sholat saya ajar. Untuk almarhumah nenek Al-Fatihah. Suatu hari saya lupa. Kalau saya sholat, habis baca doa, saya mau berdiri. Apa kata mereka di belakang? Untuk kakek nenek Al-Fatihah. Tenang sekali. Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya dulu itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di 5 alam. Yang pertama alam roh. Belum ada buku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada susu, belum ada yang zahir. Namanya alam roh. Setelah dari alam roh pindah ke alam rahim. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging roh menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina 60 dan 70, antara 60-70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzahnya yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada ada berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000. Sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun, tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustaz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam roh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah roh dari jasad. Dan tidak ada roh gentayangan. Orang yang mengatakan roh gentayangan itu terlalu banyak nonton Suster Ngesot sambil bolong, nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, rohnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan roh orang baik tempatnya Illiyin. Ruh orang jahat tempatnya sijil. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan pendapat Imam Malik, al-arwahu mursalah. Ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. 3 pendapat ini tidak kontradiktif. 3 pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah, kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di sijil. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya,
sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat, di antaranya Nabi Muhammad SAW.